Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen masalah global. Sebelumnya, saya Abang Gista Putra NIM 012 absen 04. Rekan saya Messi Hasana NIM 014 absen 05. Dan satu lagi rekan saya Anggia Dwi Apriani NIM 015 absen 06. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi dan analisis persaingan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang analisis industri, yaitu tentang kekuatan yang mempengaruhi persaingan. Nah, di sini salah satu cara yang bermanfaat untuk memahami persaing adalah lewat analisis industri. Sebelumnya, definisi industri yang dipakai di sini adalah suatu kelompok perusahaan pembuat produk yang mirip satu dengan yang lain dan dapat saling dipertukarkan. Nah, di sini menurut Michael A. Porter dari Harvard University, salah seorang pakar terkemuka dalam strategi persaingan, terdapat 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri yang akan dijelaskan pada berikut ini. Nah, yang pertama yaitu ada pendatang baru, pembeli, pemasok, produk substitusi, dan persaingan industri. Nah, di sini pendatang baru ini yaitu ancaman dari para pendatang baru. Kemudian untuk pembeli di sini yaitu dari daya tawar menawar dari pembeli. Selanjutnya pemasok sendiri itu dari daya tawar menawar dari pemasok. Selanjutnya pada produk substitusi itu dari ancaman produk atau jasa substitusi. Kemudian pesaing industri itu dilihat dari persaingan di antara perusahaan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam persaingan global dan keunggulan kompetitif nasional. Konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perluasan kegiatan pemasaran global adalah tumbuhnya persaingan global. Dalam semua industri, persaingan global merupakan faktor kritis yang mempengaruhi sukses dari suatu perusahaan. Nah, di sini ada penentu keunggulan bangsa. Yang pertama itu bisa dilihat dari faktor kondisi, strategi perusahaan dan pesaing, kondisi permintaan, dan industri pendukung serta yang terkait. Nah, keempat ini itu saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk faktor kondisi itu sendiri, kita bisa lihat dari sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya pengetahuan, sumber daya modal, dan sumber daya infrastruktur. Kemudian untuk faktor dasar untuk faktor dasar dan faktor yang sudah maju, ini bisa kita lihat perbedaan bahwa dalam faktor dasar tidak ditunjukkan pada keunggulan kompetitif yang dapat bertahan selamanya, seperti sumber daya alam dan tenaga kerja. Sedangkan pada faktor yang sudah maju itu yang menjurus pada keunggulan kompetitif yang dapat bertahan lama, lebih langka, dan membutuhkan investasi pendukung seperti pendidikan tinggi, personil perusahaan, dan manufaktur komunikasi data modern. Selanjutnya ada faktor generasi versus spesialisasi. Faktor generasi merupakan presiden yang dibutuhkan bagi keunggulan kompetitif seperti sistem jalan raya yang sudah maju. Kemudian untuk faktor spesialisasi merupakan keunggulan kompetitif juga dapat diciptakan secara tidak langsung oleh negara-negara yang membutuhkannya seperti sistem pendidikan yang terfokus. Kemudian yang kedua itu ada kondisi permintaan. Nah, di sini ada 3 karakteristik dari permintaan di negara sendiri yang penting bagi keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu ada komposisi permintaan di negara sendiri. Yang kedua, ukuran dan pola permintaan di negara sendiri. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan pasar yang cepat. Selanjutnya, yang ketiga kita masuk ke industri terkait dan pendukung. Nah, di sini kehadiran industri yang bersaing secara internasional dalam suatu negara dapat dalam bidang yang berkaitan dengan atau langsung mendukung industri lain, dapat memberikan keunggulan bersaing pada industri tadi. Nah, keuntungan serupa bertambah kalau di negara tersebut industri yang saling berkaitan dan bersaing secara internasional. Selanjutnya yang keempat itu ada strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, di mana perbedaan dalam gaya manajemen, keterampilan mengorganisasikan, dan perspektif strategis menciptakan keunggulan dan kerugian untuk perusahaan yang bersaing di berbagai tipe industri, seperti juga perbedaan dalam intensitas persaingan domestik. Mungkin pengaruh paling kuat pada keunggulan bersaing dari persaingan domestik, yaitu pada persaingan domestik membuat industri tetap dinamik dan terus-menerus memberi tekanan pada perbaikan dan inovasi.
Kemudian yang kelima yaitu ada kekuatan lain yang berperan dalam belah ketupat. Nah, di sini ada yang pertama ada kesempatan, yang kedua ada pemerintah. Nah, kemudian ada juga faktor-faktor non pasar lainnya. Nah, di sini ada sistem faktor penentu dan juga belah ketupat tunggal atau ganda. Nah, di sini selanjutnya untuk pada pengaruh perkembangan industri yang berkait dan mendukung ini dari strategi, struktur dan persaingan perusahaan, kondisi faktor, kondisi permintaan, industri yang berkaitan dan mendukung ini saling mempengaruhi, terutama pada strategi, struktur dan persaingan perusahaan dengan kondisi permintaan, yaitu di mana suatu kelompok persaingan domestik mendorong pembentukan pemasok yang lebih terpercaya dibandingkan dengan pemasok yang lainnya. Nah, selanjutnya dalam pengaruh persaingan domestik ini juga saling mempengaruhi antara satu sama lain, seperti pada industri yang berkaitan dan mendukung yang mempengaruhi dari strategi, struktur dan persaingan perusahaan, di mana penetrasi produk awal untuk mengisi kebutuhan pendatang baru yang muncul dari industri yang berkaitan yang mendukung. Kemudian selanjutnya ada sistem lengkap. Nah, sistem lengkap di sini sama seperti sebelumnya, di mana strategi, struktur dan pesaing perusahaan serta kondisi permintaan dan kondisi faktor dan industri yang berkaitan ini saling mempengaruhi antara satu sama lain. Nah, namun di sini adanya pengaruh dari peluang dan dari pemerintah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di buku Manajemen Pemasaran Global itu di halaman 14 dan halaman 15 di jilid 2. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif dan model-model strategis. Nah, di sini terdapat keunggulan dua model yang berbeda dari keunggulan bersaing yang mendapat perhatian besar. Yaitu yang pertama ada strategi bersaing generik. Di sini Michael Porter telah mengembangkan suatu kerangka kerja strategi bisnis berdasarkan pada dua tipe sumber keunggulan bersaing, yaitu pada harga rendah dan diferensiasi. Nah, di mana dari dua hal tersebut bisa didapatkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu ada keunggulan biaya dilihat dari biaya rendah dan sasaran yang luas. Kemudian yang kedua ada diferensiasi dilihat dari diferensiasi dan sasaran yang luas. Kemudian selanjutnya ada fokus biaya, ini dilihat dari biaya rendah dan sasaran sempit. Dan yang terakhir itu ada fokus diferensiasi, ini dilihat dari diferensiasi dan sasaran yang sempit. Kemudian yang kedua ada perluasan strategi pasar. Nah, dalam perluasan strategi pasar ini ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada keunggulan kepemimpinan biaya dan yang kedua ada diferensiasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada keunggulan fokus sempit. Nah, di sini dalam keunggulan fokus sempit ini dibagi juga menjadi dua, yaitu ada diferensiasi terfokus dan fokus biaya. Selanjutnya kita masuk ke pemosisian strategis, di mana pemosisian yang memberikan keunggulan kompetitif didasarkan pada aktivitas yang dipilih perusahaan untuk dilakukan dan di mana perusahaan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama yaitu pemosisian berdasarkan variasi. Di sini yaitu didasarkan pada keputusan perusahaan untuk melakukan serangkaian aktivitas yang terbatas berkaitan dengan penyampaian barang atau jasa yang terbatas pula. Nah, jenis pemosisian ini dibangun oleh perusahaan seperti Givi, yaitu perusahaan Italia yang membuat bagasi untuk spesialis motor. Selanjutnya, yang kedua kita bisa lihat dari pemosisian berdasarkan kebutuhan. Nah, ini terjadi ketika perusahaan ingin menyampaikan nilai kepada segmen pelanggan spesifik dengan melakukan aktivitas-aktivitas untuk memuaskan serangkaian luas kebutuhan pelanggan. Pemosisian ini dikembangkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan seperti IKEA. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pemosisian berdasarkan akses. Nah, di sini itu yaitu dengan cara pemosisian berdasarkan akses seperti pada perusahaan perekrutan manajemen internasional seperti Korn Ferry International, yaitu mempertimbangkan akses dapat menjadi faktor menyolok yang kritis. Kemudian selanjutnya kita masuk ke inovasi kompetitif dan tekad strategis. Kerangka kerja ini menetapkan tekad strategis atau strategi intent yang tumbuh dari
ambisi, dan obsesi dengan kemenangan sebagai cara untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama itu ada lapisan keunggulan, yaitu sebuah perusahaan yang menghadapi risiko yang lebih kecil dalam pertarungan bersaing. Kemudian yang kedua itu ada batu bata yang longgar. Di sini pendekatan kedua yang mengambil keuntungan dari batu bata longgar yang tertinggal pada dinding pertahanan milik pesaing. Kemudian yang ketiga yaitu ada mengubah peraturan, yaitu pendekatan ketiga ini melibatkan proses mengubah apa yang disebut sebagai peraturan keterlibatan dan menolak bermain menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin industri. Selanjutnya yang keempat itu ada kolaborasi, yaitu sumber keunggulan yang bersaing yang menggunakan pengetahuan yang dikembangkan oleh perusahaan lain. Kolaborasi semacam itu dapat terbentuk persetujuan pemberian lisensi, usaha patungan, dan kemitraan. Kemudian yang terakhir ada hiperkompetisi, yaitu dari sudut pandang perusahaan The FNI yang dimana pada strategi global itu telah bergeser dari keuntungan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.